Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islami Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Fathul Wahhab bi syarhi manhajit tullab nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Faslun fi fidyati fautis saumil wajibi. Man fatahu minal ahrari saumun wajibun walau nadhran aw kaffaratan famata qabla tamakkunihi min qada'ihi fala tadaruka lil faiti wala ithma biqaidin zidtu biqauli in fata bi'udhrin kamaradin istamarra ilal mauti fa in fata bila udhrin athima wa wajaba tadarukuhu bima sayati aw mata ba'dahu sawa'un afatahu bi'udhrin am bighairihi ukhrija min tarikatihi likulli yawmin fata sawmuhu muddun wa huwa ritulun wa thuluthun kama marra wa bil kail al misri nisfu qadahin wal aslu fi dhalika khabarin man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'am anhu makana kulli yawmin miskinan. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhaha waqafahu ala ibni Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melanjutkan pembahasan dalam bab puasa, dalam kitab puasa. Itu menjelaskan tentang fidyah. Pembahasan tentang fidyah. Dia mengatakan faslun ay hadza fasal fi fidyati fauti shaumil wajibi, yang menerangkan tentang fidyah terhadap puasa yang tidak dikerjakan, luput. Fata yafutu artinya luput, yang tidak dikerjakan. Al-wajibi, puasa yang wajib. Karena di dalam mazhab kita, puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah tidak wajib diganti. Seperti itu. Tapi bisa diqadha. Karena itu adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan ibadah sunnah. Kemudian rahimahullah, musannif mengatakan man fatahu, barang siapa yang fatahu, barang siapa yang luput darinya gitu ya, minal ahrari, yakni dari golongan orang-orang yang merdeka. Sekarang kita sudah merdeka semua ya, ya. Saumun wajibun, barang siapa yang luput, kita pakai bahasa yang mudah saja, barang siapa yang tidak mengerjakan puasa wajib, dia tidak mengerjakan walau nadhran, meskipun puasanya puasa nazar ataupun kafarah atau puasa kafarah, famata qabla tamakkunihi, dan dia wafat, meninggal sebelum dia bisa atau mampu min qada'ihi, melaksanakannya. Kemudian fala tadaruka lil faiti, maka dia tidak tadaruka, ini maksudnya dia tidak berhasil untuk mengqadanya gitu, yang telah luput tersebut. Jadi ada orang yang tidak berpuasa, sebelum dia membayar puasanya itu qadarullah meninggal duluan, ikhwah. Qadarullah meninggal duluan. Wala itsma, maka dia tidak berdosa. Ini qaid yang ditambahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, yakni infata bi'udhrin. Dia tidak berdosa apabila dia tidak mengerjakan puasanya itu karena adanya uzur. Ingat, karena adanya uzur. Ada orang yang punya hutang puasa. Dia punya hutangnya ini karena uzur, dan dia belum bisa membayarnya pun karena uzur. Begitu. Maka dia tidak berdosa. Seperti apa uzurnya? Kamaradin istamarra ilal mauti. Seperti sakit yang berkepanjangan, yang terus-menerus sakitnya tersebut ilal mauti, sampai dia meninggal. Berbeda, ini mafhumnya, berbeda dengan
maradin lastamarra, yang tidak terus-menerus. Misal, di bulan Ramadan memang dia sakit. Di bulan Ramadan memang dia sakit. Kita ambil contoh, si fulan di bulan Ramadan dia sakit. Maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa meninggalkan puasa tersebut, tapi dia wajib qadha. Misalkan dia sakit selama 3 hari. 3 hari dia sakit, kemudian dia lanjutkan puasanya, selesai. Nah, setelah sembuh, dia setelah bulan Ramadan ini, dia sembuh. Dia sembuh. Tapi dia tidak langsung membayar hutang puasa dia yang 3 hari. Dia tidak membayar hutangnya. Sampai ternyata dia meninggal. Maka dari itu, mafhumnya di sini adalah dia bisa berdosa. Kenapa? Karena mengulur-ngulur, menunda-nunda hutang yang dia punya. Seperti itu. Berbeda dengan si fulan yang lain. Misalkan si Zaid. Si Zaid di bulan Ramadan sakit. Misal di penghujung bulan Ramadannya, 2 hari sebelum Lebaran dia sakit. Akhirnya dia punya hutang 2 bulan puasa. Dia punya 2 hutang puasa Ramadan. Ternyata sakitnya si Zaid berkepanjangan terus-menerus sampai dia meninggal. Tidak ada celah untuk dia membayar puasanya dia. Adapun ketika mendingan itu pun masih sakit. Bukan dalam keadaan normal, dia masih sakit. Ternyata qadarullah, dia meninggal sebelum dia bisa membayar hutangnya tersebut. Maka ini wala isma, maka dia tidak berdosa. Limadza? Li'annahu fatahu shaum bi uzrin. Karena puasa yang dia luput itu karena sebab uzur. Bukan menunda-nunda seperti kasus yang pertama. Bisa dipahami ya, ikhwah ya? Bisa dipahami. Yang pertama itu menunda-nunda. Padahal dia tidak sakit, dia sehat. Nah, ini hati-hati bagi ikhwah. Dulu Al-Fakir waktu SMA itu punya program ikhwah. Programnya itu pokoknya yang punya hutang di bulan Syawal selesai. Begitu. Caranya gimana? Dimotivasi pakai puasa Syawal. Jadi di Syawal itu setelah hari pertama, karena Idul Fitri kita kan haram untuk berpuasa. Nah, di hari keduanya Al-Fakir kepada rekan-rekan Al-Fakir, ayo yang punya hutang 7, 10, bayar dimulai dari sekarang. Pokoknya di bulan Syawal harus sudah selesai. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Bahkan ada yang hutangnya selesai, puasa Syawalnya pun dapat. Kenapa? Karena dia setelah melaksanakan hutang puasa, dia lanjut puasa Syawal. Jadi dia pisah. Ada juga yang menggabungkan. Nah, seperti itu. Biasanya yang terjadi banyak hutang itu kan perempuan ya. Adapun laki-laki, ya mungkin 1-2 batal puasanya sebab sakit ataupun yang lainnya. Kecuali kalau sakitnya parah. Begitu. Nah, jadi nanti di tahun sekarang 2024, kalau punya hutang puasa, yuk bareng kita bayar di bulan Syawal. Semangat untuk membayarnya. Jangan sampai menunda, padahal kita dalam keadaan sehat walafiat. Na'udzubillah min dzalik, misalkan kita meninggal dalam keadaan membawa hutang. Seperti itu. Fa in fata bila udhrin, apabila dia luput, dia tertinggal puasa itu bila udhrin, tanpa adanya uzur, seperti kasus yang pertama ya, tanpa adanya uzur, asima, maka dia berdosa, wa wajaba tada rukuhu bima sayati. Dan wajib, dia wajib membayarnya gitu ya. Dia wajib betul-betul membayarnya karena dia berdosa. Misal, ini contoh lagi. Kalau tadi dua-duanya itu contohnya puasa yang tertinggal sebab sakit. Nah, kalau ada orang begini, wah, ini double. Dosanya double.
Ada orang yang sengaja batal di bulan puasa. Satu, dia udah dosa tuh karena berbuka puasa tanpa adanya sebab. Maka dia ini kalau kasusnya yang seperti ini dia wajib fauron ya untuk mengkodoknya nanti. Udah dosa pertama itu, dia juga menunda-nunda hutang puasanya ini, ditunda-tunda terus. Ini kasus yang ketiga. Meninggalkan puasanya berdosa, menunda-nundanya juga bisa berdosa bagi dia. Karena dia tidak dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan sehat. Seperti itu. Au taba'dahu, atau wafat setelahnya, sawaun afatahu bi udhrin aw bi ghairihi. Baik tertinggal puasanya itu sebab uzur ataupun bukan, ukhrija min tarikatihi likulli yaumin fata saumuhu. Maka dia mengeluarkan min tarikatihi, tirkah gitu ya, dari ya uang yang dia miliki, ikhwah. Jadi sebelum harta waris dibagi-bagikan itu, harta waris itu harus digunakan untuk membayar hutang si mayit atau si jenazah. Nah, jangan sampai anak-anaknya, orang tuanya baru meninggal langsung dibagi-bagikan. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang meninggal? Hartanya dia yang meninggal harus digunakan untuk membayar hutang dia, membeli barang-barang perlengkapan jenazah dia. Kalau misalkan tidak ada, baru pakai uang ahli warisnya. Nah, ini zaman sekarang ahli warisnya bahkan sebelum orang tuanya meninggal sudah diminta. Itu su'ul adab ya, ya. Setiap hari, satu hari itu yang ditinggal puasanya muddun, itu satu mud, satu hari satu mud. Nanti mud ini hitungannya beda-beda ya, karena di zaman kita mungkin udah pakai liter, pakai kilogram gitu. Ada yang pakai liter, ada yang pakai kilogram. Sedangkan zaman dulu kan tentunya belum ada timbangan seperti itu. Maka di sini disebutkan wa huwa ritlun wa thuluthun kama marra. 1/3. 1/3 atau berarti 4/3 ritel. Wabil kailil misri, dan ada kama marra wabil kailil misri, dan ada pun dengan timbangannya Mesir itu nisfu qadahin. Itu adalah nisfu qadahin, setengah mangkoknya Mesir begitu ya. Setengah qadahnya Mesir. Wal aslu fi dzalika, adapun asal ini maksudnya adalah dalilnya. Adapun dalil fi dzalika, di dalam permasalahan tersebut, berarti bukan fi dzalika khobarin. Wal aslu fi dzalika khobarun, bisa jadi khobarnya. Wal aslu fi dzalika khobarun, dan asal dari permasalahan tersebut itu adalah riwayat man mata wa alaihi siyamu syahrin. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa di bulan, yakni puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, fal yut'am anhu makana kulli yaumin miskinan. Di Hasyiah Jamal dan Hasyiah Bajuri mengatakan dengan majhul ya, fal yut'am. Adapun makan di sini itu disebutkan naibul fa'il, tapi dia itu karena zorof jadi mabni. Itu mabni alal fathi. Fal yut'am anhu makana kulli yaumin miskinan. Maka berilah makan setiap harinya itu satu orang miskin di setiap puasa yang dia tinggal. Jadi misalkan puasa yang dia tinggal itu ada 10, maka dia mengeluarkan 10 mud. Dia mengeluarkan 10 mud. Nah, maka ada pertanyaan, apakah boleh 10 mudnya itu diberikan ke satu orang miskin? Begitu. Ulama kita menjawab boleh. Tapi yang paling bagus adalah menyesuaikan. Kalau orang miskinnya banyak, lebih baik dibagi-bagi. Satu orang miskin, satu mud, satu orang miskin. Tapi kalau tidak ada, misalkan di tempat kita orang miskinnya 1, ya wes, tidak apa-apa. Satu orang miskin kita beri 1 mud. Karena yang menjadi patokan adalah
satu puasa, satu mud. Seperti itu. Rawahu at-Tirmidzi wa sahahu wa qafahu ala bin Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini mauquf kepada Ibnu Umar. Hadisnya mauquf. Sebagaimana di dalam kitab Al-Baiquniyah, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Adapun hadis yang engkau atau wa ma adaftuhu atau adaftahu, adapun hadis yang kita pakai kita aja, adapun hadis yang kita sandarkan wa ma adaftahu ilal ashabi min, kita sandarkan asalnya itu dari sahabat, qaulin au fi'lin, baik itu ucapan maupun perbuatan, fahuwa mauqufun zukin, maka itu adalah hadis mauquf. Nah, itu di dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Hadis maqtu itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, di bawahnya sahabat. Adapun hadis marfu' itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Itu di sebelumnya. Min jinsin fitratin, mudnya itu yang dibayar itu adalah dari jenis zakat fitrah. Hamlan al-ghalibi bijami'i anna kulla minhuma ta'amun wajibun. Baik itu mud maupun zakat fitrah begitu ya. Itu kan secara makanan umumnya itu adalah sesuai dengan yang dimakan di tempat kita, di daerah kita. Ta'amun wajibin. Ta'amun wajibun, makanan yang wajib syar'an secara syariat. Wala yujzi'u nahwu daqiqin wa sawiqin. Maka tidak cukup kita membayar mud itu menggunakan tepung, sawiq juga tepung ya, atau tepung gandum. Maka kita membayar sesuai dengan makanan pokok di tempat kita. Makanan pokok di tempat kita adalah beras, maka kita gunakan beras untuk membayar hutang puasa kita. Kalau kena fidyah. Kalau masih hidup ya kita bayarnya qadha ya. Ataupun nanti ada beberapa kalau sakit, nah itu beda lagi. Ausa ma'anhu qaribuhu. Yang pertama tadi kalau ada puasa tertinggal kemudian wafat meninggal, maka dibayar pakai fidyah. Ternyata tidak punya uang untuk membayar fidyah. Maka opsi selanjutnya adalah ausa ma'anhu qaribuhu. Rekannya, bukan rekan sih, qarib itu sebenarnya keluarga ya. Keluarganya itu berpuasa untuk dia. Jadi yang bayar itu adalah ahli warisnya. Wa illam yakun asiban. Kalau di kitab di dalam kitab Hasyiah Jamal dan Hasyiah Bujarumi bukan asian ya. Yang ada kitabnya Fathul Wahab itu tertulis asian. Begitu ya. Tapi kalau di kitab Hasyiah Jamal dan Hasyiah Bujarumi itu asiban. Asib. Bukan asian. Asib itu adalah qaribatun min jihatil ab, keluarga dari pihak ayah. Gitu. Jadi meskipun bukan keluarga dari pihak ayah ataupun meskipun bukan ahli waris, itu termasuk qarib disebutnya. Termasuk sebagai keluarga. Nggak harus ahli waris yang bayar. Yang penting masih ruang lingkup keluarga. Begitu. Nah, di dalam kitab Fathul Wahab ini disebutnya asian. Apa coba maknanya? Meskipun si qaribnya tidak maksiat. Jadi kurang pas ya. Jadi dibetulkan ikhwah. Nah, ini pentingnya muqabalah ya dengan kitab-kitab yang lainnya. Memang DKI ini diperbincangkan oleh para ahlul kutub. DKI ini memang diperbincangkan ya, ke nuskohnya ini, kepatenannya itu diperbincangkan. Mutlakon, kalau yang bayar puasanya itu keluarganya, itu mutlakon, itu bebas, dalam artian tidak perlu pakai izin. Nah, mutlakon anitakyidi biiznin, ini adalah mutlakon dari
embel-embel atau takyid biiznin dengan izin. Au ajnabiyun. Nah, sekarang ada orang asing mau bayar hutang puasa orang lain. Kita ambil contoh. Si Zaid meninggal, wafat. Si Zaid punya teman. Nah, ini kan teman ini ajnabi, bukan qorib. Meskipun qorib di bahasa Indonesia jadi sahabat karib, karib itu jadi teman ya. Tapi bukan, secara bahasa Arab tadi qorib itu adalah sanak keluarga lah begitu. Nanti di hasyiah itu ada penjelasannya. Syaratnya akil baligh begitu ya. Temennya ini mau bayar puasanya si Zaid gitu. Karena mungkin teman dekat. Nah, itu boleh dengan catatan biiznin, dengan izinnya si Zaid. Nah, kan si Zaid udah meninggal. Nah, gimana caranya? Au ajnabiyun biiznin minhu au bi'an awsa bihi, dengan cara mewasiatkan. Jadi si Zaid bilang ke temannya, wahai temanku, kalau aku meninggal nanti, aku izinkan engkau untuk membayar hutang puasaku. Seperti itu. Kalau temennya baik kan insya Allah. Coba kalau temennya nggak baik, enak aja katanya. Jadi boleh, tapi dengan izin, dengan mewasiatkan. Si Zaid lagi sakit misalkan, mewasiat ke temennya. Nanti kalau saya meninggal, kamu boleh membayar puasa saya. Puasa saya kayaknya, hutang puasa saya kayaknya cuma 3, katanya begitu. Jadi kalau hutang-hutang itu harus dicatat ya. Kalau nggak ingat, pokoknya kalau nggak ingat berapa hutangnya harus diyakinkan, hitungannya harus diyakinkan. Au min qaribihi bi ujratin, ataupun itu dapat izin dari keluarganya bi ujratin, dengan ujroh. Boleh jawabannya. Misalkan ada si fulan hutang puasanya 10. Keluarganya pengennya dibayar aja, bukan dibayar pakai puasa lagi. Atau cari aman, bayar fidyah iya misalkan. Ujroh juga atau puasa juga iya, itu boleh. Auduniha, atau tanpa ujroh, kal haji, seperti haji. Wali khabari sahihaini, sebagaimana khabar dari sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang wafat dan dia memiliki kewajiban puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya, yakni kalau kita bisa sebutnya ahli waris gitu ya, keluarganya, tapi tidak harus ahli waris ya kalau untuk pembahasan ini, maka keluarganya itu berpuasa untuk dirinya yang wafat. Wali khabari muslimin, dan bagi khabar yang muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li imra'atin, berkata kepada seorang perempuan, qalat lahu, di mana perempuan ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadhrin, sesungguhnya ibuku itu telah wafat dan ibuku itu punya janji puasa nazar. Jadi belum terpenuhi puasa nazarnya. Afa asumu anha, apakah aku harus berpuasa untuk ibuku? Nah, nazar itu. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumi an ummiki, berpuasalah untuk ibumu. Bi khilafi bila iznin, berbeda dengan kalau misalkan membayar puasanya tanpa adanya izin, li'annahu laisa fi makna ma warada bi'il khabar, di mana itu bukanlah makna dari hadis yang telah datang. Wa zahirun, dan adapun secara zahir, annahu, sesungguhnya, lau mata murtaddan, andai kata ada seseorang wafat dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam, lam yusam anhu, maka tidak perlu dibayar puasanya. Wa qauli, dan adapun ucapanku, yakni ucapan Syekh Zakaria Al-Ansari, bi iznin, dengan izin, a'ammu, itu lebih umum min qaulihi, daripada ucapan Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhaj, bi iznil wali,
dengan seizin walinya. Kita baca dulu kitab Minhajut Thalibin ya. Di dalam kitab Minhajut Thalibin disebutkan faslun fi fidyatis shaumil wajibi. Man fatahu syai'un min ramadhana famata qabla imkanil qada'i fala tadaruka lahu wala isma. Wa in mata ba'da tamakkuni lam yasum anhu waliyuhu fil jadid. Bal yukhraju min tarikatihi likulli yaumin muddu ta'amin. Nah, menurut qaul jadid, ini yang dirajihkan juga oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya jadi kalau ada pilihan, mendingan bayar fidyah apa puasa, gitu kan? Mendingan bayar fidyah apa puasa? Kalau kita lihat di sini, bahwasanya yang diutamakan itu adalah bayar fidyah. Yang diutamakan adalah bayar fidyah. Jadi kalau duduk pilihan, mendingan saya bayar pakai puasa lagi, atau saya bayar pakai fidyah, maka jawabannya pakai fidyah. Wa kadzan nadzaru wal kafarah. Begitu juga nazar dan kafarah. Qultu dan aku ucapan al-qadimu huna azharu. Oh, tapi Imam Nawawi itu lebih condong ke pendapat qadim. Pendapat qaul jadid mengatakan pakai fidyah. Adapun pendapat qaul qadim itu berpendapat pakai puasa. Dua-duanya bisa diamalkan. Tapi untuk memilih pendapat Imam An-Nawawi, sepertinya kita harus lihat Majmu' Syarh Al-Muhadzab dulu ya. Kemudian disebutkan wal waliyu kullu qaribin alal mukhtar. Adapun wali di dalam hadis man mata wa alaihi siyamu sam'an wali di situ adalah setiap qarib alal mukhtar menurut pendapat mukhtar. Walau sama ajnabiyyun bi idznil wali. Andai kata ada seorang ajnabi, orang asing berpuasa membayar orang yang meninggal itu dengan seizin walinya, soha, maka itu sah. La mustaqilan fil asah, tidak secara terpisah menurut pendapat yang asah. Walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun. Ini sudah nanti pembahasan selanjutnya. Nah, kalau ucapan Imam Nawawi itu biiznil wali. Nah, kalau ucapan Syekh Zakaria Ansari itu biiznin, gitu ya, biiznin minhu atau biiznin qaribihi, itu biiznin min qaribihi. Jadi lebih umum. Kemudian Syekh Zakaria Ansari melanjutkan la man mata wa alaihi salatun aw i'tikafun. Berbeda atau tidak termasuk kalau misalkan orangnya meninggal wafat dan memiliki kewajiban sholat ataupun i'tikaf. Memiliki kewajiban sholat dan kewajiban i'tikaf. Fala yuf'alu anhu, maka tidak perlu dilakukan sholat dan i'tikafnya. Anhu, bagi orang tersebut. Ini di Fathul Mu'in nanti ada penjelasannya nih untuk pembahasan ini. Jadi beberapa ulama kita memang pendapat yang, jadi kalau untuk sholat ya, pendapatnya itu satu, tidak perlu dibayar sholatnya, tidak juga fidyah. Itu kalau sholat. Ada pendapat selanjutnya, sholatnya dibayar dengan sholat. Ada juga yang mengatakan dikiaskan dengan puasa. Gitu. Tapi mengapa pendapat yang diunggulkan itu adalah pendapat yang fala yuf'alu anhu wala fidyatalahu, tidak perlu dibayar sholatnya, tidak perlu dibayar fidyahnya. Kenapa? Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan li adami wurudihima, karena tidak ada dalilnya, begitu, karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita baca kitab Fathul Mu'in, Imam As-Subki itu kalau tidak salah, seingat Al-Fakir itu membayar sholat rekan-rekannya, qoribnya, begitu ya. Itu yang dilakukan oleh Imam As-Subki. Itu mungkin untuk amannya ya, untuk amannya. Na'am law nadara an ya'taqifa sha'iman i'taqafa anhu waliyuhu sha'iman qalahu fit tahdzib. Untuk i'tikaf ini ada satu qaul disebutkan, ya, kalau dia bernazar untuk beriktikaf dalam keadaan puasa, maka walinya itu atau
apa ya bahasanya ya, keluarganya itu boleh melaksanakan i'tikaf dalam keadaan puasa. Demikianlah di dalam kitab At-Tahdzib. Kalau di dalam kitab Talibin dikatakan bahwasanya walau mata alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidyah. Andai kata ada seorang yang wafat dan dia meninggalkan kewajiban sholat dan i'tikaf, maka lam yuf'al anhu, maka tidak perlu dilakukan alias tidak perlu diganti. Wala fidyata, dan tidak perlu bayar fidyah. Wa fil i'tikafi, dan adapun pada pembahasan i'tikaf, qaulun, itu ada satu pendapat. Nah, pendapat yang tadi ada di dalam kitab Fathul Wahhab ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam berarti tandanya ada khilaf di sana. Baik. Ada yang tanyakan dulu ikhwah sebelum kita lanjut. Sekarang orang-orangnya nih, yang fidyah siapa, yang kodok siapa? Pembahasannya. Oh, yang sudah bukan. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Afwan baru masuk Ana juga tadi kan pembahasan tentang fidyah. Ana cuma mungkin sedikit melenceng dari yang dibahas, tapi tidak jauh-jauh banget Ustaz. Ini misalkan untuk ada seorang ibu hamil atau bapak-bapak yang mempunyai anak yang baru berumur sebulan atau umur seminggu 2 minggu. Itu apa wajib dizakati atau gimana Ustaz? Ulangi lagi sedih. Misalkan kita orang itu punya anak yang baru berusia sebulan atau 2 bulan atau bahkan seminggu atau 2 minggu, tapi sudah memasuki waktu Ramadan saat itu Ustaz, tapi tidak sampai ke Idul Fitri. Itu apa diwajibkan untuk zakat? Bagaimana Ustaz? Baik, assalamualaikum. Al-Fakir pernah bertanya masalah ini juga ke guru Al-Fakir. Jawaban beliau begini, ini masalah berarti tentang zakat fitrah atau zakat fitri ya. Jawaban beliau seperti ini, selama anak itu mendapati ujung Ramadan dan awal Syawal, maka dia wajib zakat. Nah, sedangkan kalau anak tadi itu Ramadan aja dia sudah lahir. Begitu, dia sudah lahir. Dia sudah lahir, kemudian pertanyaannya misalkan nanti Syawal sampai maghrib akhir begitu ya. Kan karena awal Syawal itu di waktu maghrib, maka si anak itu, anak kecil, wajib membayar zakat. Tapi pakai harta orang tuanya. Meskipun anak kecil. Seperti Oh, itu. itu sudah masuk wajib ya Ustaz ya. Hatta Iya. misalkan sekitar seminggu atau 2 minggu Ustaz. Misalkan di awal Ramadan mungkin minggu keduanya dia baru lahir, terus di akhir Ramadan mungkin sehari 2 hari sebelum Fitri si anak meninggal. Oh, dia meninggal sebelum Idul Fitri. Nah, sehari 2 hari mungkin. Oh iya. Kata guru Al-Fakir, kalau tidak sampai ke Syawal, tidak sampai ke maghribnya, Syawal itu kan awalnya maghrib, itu tidak wajib. Begitu. Kecuali kalau dia udah bayar duluan ya. Karena kewajiban itu kan nanti dimulai ketika masuk Syawal, nah itu waktu-waktunya. Seperti itu. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Tafadhol ikhwah. Ada lagi yang ditanyakan, sebentar Al-Fakir matikan dulu. Siapkan.
intinya untuk anak kecil ya, terkena kewajiban zakat fitrah itu, dia mendapati Ramadan, berarti sebelum maghrib, dan dia mendapati Syawal, berarti setelah maghrib. Nah begitu. Itu kan baru sehari aja belum dia lahir gitu. Misalkan ada bocah lahir habis asar gitu, habis asar lahir, terus masuk maghrib, itu kan udah Idul Fitri itu Syawal. Udah Syawal masuk maghrib Syawal, nah itu wajib. Tapi kalau tadi kasusnya seperti yang ditanyakan, dia tidak menemui Syawal maka tidak wajib. Kurang lebihnya seperti itu. Atau sebaliknya, dia lahir pas maghrib, dia lahir cuman di Syawal, itu juga tidak wajib. Tafadhol, sudah dibuka. Kalau misalkan gini Ustaz, kita kan kadang-kadang ragu untuk nominal-nominal yang akan kita berikan untuk zakat fitrah. Nah, untuk menjaga titik aman kadang-kadang kita melebihkan itu. Nah, itu bagaimana pahalanya Ustaz? Apa untuk 2,7 kilonya itu terhitung zakat dan setengahnya atau sisanya itu terhitung sedekah atau gimana Ustaz? Assalamualaikum. Betul jawabannya. Yakni pada intinya kita itu wajib bayar zakat kalau kata di Indonesia ya, dan menggunakan beras, maka kita mengikuti keputusan dari apa itu Kemenag atau Baznas dan lain sebagainya. Misal kita anggap sekian liter atau sekian kilo. Nah, ketika kita membayar kita lebihkan sedikit. Nah, maka dari itu kita lebihkan ini bukan untuk main-main, tapi memang untuk menjaga supaya tidak kurang. Maka kelebihannya ini nanti dianggap sebagai sedekah. Adapun zakatnya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, karena ada beberapa di rumah Al-Fakir juga ada orang kaya itu kalau zakat itu sekarung, yang bodo amat lah pokoknya berapa nih sekarung begitu. Nah, itu nanti ini amilnya juga harus ngasih penjelasan. Ibu ini kan cuman bertiga, ibu, bapak, sama si anak. Harusnya jumlahnya itu sekian liter. Karena ini berbedanya nih, Wah. Zakat itu harus diberikan kepada salah satu 8 golongan itu. Sedangkan yang sedekah itu bebas. Maka dari itu hendaknya nanti dipisahkan. Kalau misalkan ya jelas perbedaannya, tapi kan kalau kita cuma nambahin sedikit mah ya pastinya kita langsung masukkan kepada zakat juga ya, termasuk sedekah juga. Nah, jadi baiknya sebagai amil atau sebagai petugas penerima zakat menjelaskan seperti itu. Jawabannya boleh, sisanya menjadi sedekah. Afwan Ustaz, kalau misalkan untuk satu orang fakir miskin atau salah satu dari kedelapan itu mendapatkan zakat lebih dari satu orang Ustaz, apakah boleh Ustaz? Misalkan ada satu komplek hanya ngasih kepada satu orang itu. Baik, assalamualaikum. Ini pertanyaan yang bagus sih, Wah. Tolong disimak baik-baik. Kita anggap begini aja. Ada 20 orang miskin di komplek kita. Ternyata satu komplek itu malah fokus ke satu orang. Jadi semuanya numpuk di sana karena tipe orang di komplek ini bukan tipe yang bayar zakat di masjid atau di amil, tapi langsung menyerahkannya dan itu sah. Langsung menyerahkan kepada fakir atau miskin. Tapi yang sangat disayangkan adalah dari 20 orang miskin yang ada di tempat tersebut, ternyata yang menjadi highlight-nya gitu, fokusnya itu cuman satu orang. Apakah sah? Jawabannya sah. Tapi kurang baik. Tapi kurang baik. Baiknya bagaimana? Baiknya adalah kita pakai amil. Kenapa pakai amil? Karena dia yang tahu, nanti dia koordinasi sama RT, sama RW, siapa saja yang miskin dicatat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nanya hukum boleh atau tidak, jawabannya boleh. Seperti itu. Di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj misal disebutkan, kita punya sekarang itu tadi zakat ya. Sekarang kita anggap pakai mud, bahasanya fidyah.
Kalau tadi zakat. Kalau satu zakat pokoknya diserahkannya nggak boleh dibagi ya. Misalkan kita anggap 4 liter. Kita anggap 4 liter aja itu, biar mudah. Misalkan 4 liter. 2 liter ke si A, 2 liter ke si B. Itu enggak boleh. Begitu, itu enggak boleh. Tapi kita langsung serahkan 4 liter ke si A. Begitu juga mud. Kita bayar mud 1 mud. Kita punya hutang misalkan punya kena fidyah 1 mud. Tidak boleh kita jadikan setengah mud ke si A, setengah mud ke si B. Tapi kalau kita punya 2 mud, kita kasih 1 mud ke si A dan kita kasih 1 mud ke si B, itu boleh. Dan boleh juga kita punya fidyah 2 mud, kita langsung serahkan 2 mud tersebut ke si A. Itu juga boleh. Pada intinya, banyak kepada satu orang itu boleh. Tapi kalau sedikit, dalam artian cuma 1, dibagi-bagi, itu tidak diperboleh. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa dibaca di dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadil Minhaj. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Semoga sebelum asar sudah selesai. Kan di halaman 213-nya berarti. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa yajibu al-muddu likulli yaumin bila qada'in ala man aftara fihi li udhrin la yurja zawaluhu. Dan wajib mengeluarkan 1 mud di setiap harinya bila qada'in tanpa harus melaksanakan qada. Cuman fidyah saja. Bagi siapa hanya fidyah saja, ala man aftara fihi li udhrin la yurja zawaluhu. Terhadap orang yang berbuka puasa sebab dia berbukanya itu ada uzur. La yurja zawaluhu, yang uzurnya itu tidak hilang. Seperti apa? Kaki barin, seperti orang yang sudah tua renta. Udah nggak bisa puasa lagi karena sudah tua renta. Maka dia tidak wajib qadha, hanya wajib fidyah saja. Wa maradin, dan seperti sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak kunjung sembuh. Yang tidak kunjung sembuh. Bagaimana kalau tiba-tiba sembuh? Itu urusan lain. Yang penting hal keadaannya sekarang. Ada orang sakit parah sebulan penuh. Sampai Idul Fitri sakit parah, tidak mampu. Ataupun penyakit lambung akut. Begitu ya. Udah parah sekali. Sudah parah sekali. Akhirnya apa? Ya udah, dia tidak wajib qadha, dia hanya cukup membayar fidyah. Tapi setahun kemudian dia sehat walafiat. Begitu, sehat lagi, mampu lagi untuk berpuasa. Apakah mengqadha? Tidak. Li ayat, karena ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. 'Alal ladzina yutiqunahu. Itu di surat Al-Baqarah. Lanjutannya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Nah, bagi orang-orang yang berat menjalankannya, fidyatun itu wajib fidyah. Fidyah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Siapa sih alladzina yutiqunahu, yang tidak yang berat menjalankannya itu, yakni menjalankan puasa nanti ya. Al-muradu la yutiqunahu, dan adapun yang dimaksud dengan berat menjalankannya, au yutiqunahu, dia mampu, awalnya dia mampu. Fisyababi, ketika dia masih muda. Tsumma ya'jizuna anhu fil kibari, tapi dia tidak mampu ketika sudah dewasanya. Berarti ini karena faktor usia. Warawa al-Bukhari, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna ibn Abbasin, sesungguhnya Ibnu Abbas, wa Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anhuma, berarti radhiyallahu anhum. Karena Ibnu Abbas dan Abbasnya sendiri sahabat Nabi ya. Karena mereka berdua yaqra'ani, itu membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Wa maknahu, dan adapun maknanya adalah yukallifunas sauma fala yutiqunahu,
yakni adalah orang, yakni mereka di sini adalah orang-orang yang terkena kewajiban puasa, fala yutiqunahu, tapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, tidak mampunya di sini tadi itu sebab faktor usia dan sakit yang berkepanjangan. Adapun tidak mampunya itu secara syariat, misalkan haid dan lain sebagainya, itu kan masih bisa dibayar ketika sedang tidak haid. Wa qauli, dan ucapan kuli udzurin ila akhiri amu min qaulihi qaulihi li kibarin. Dan adapun ucapanku sebab uzur sampai akhir itu lebih umum dibanding ucapan Imam An-Nawawi yakni li kibarin. Wa bi qada'i ala ghairi mutahayyi. Wa bi qada'i, dan wajib qada ala ghairi mutahayyiratin. Aftara imma li infadhi adami maksumin adamiyin maksumin musyrifin ala halakin bi gharaqin aw ghairihi wa lam yumkin takhlisuhu illa bi fitrin. Wa bi qada'i, dan wajib qada, dan wajib dengan qada ala ghairi mutahayyiratin. Dan dia wajib dengan qada yakni mutahayyirah, di mana dia ini maknanya mutahayyirah itu secara bahasa mutahayyirah. Mutahayyir itu, mutahayyirun artinya orang yang bingung ya. Aftara ala ghairi mutahayyirah, aftara dia berbuka puasa immal infadhi adami, karena untuk menyelamatkan adami, maksum, yang maksum, anak kecil maksudnya. Musyrifin ala halakin, untuk melindungi dari kerusakan bi gharaqin au ghairihi, dengan sebab lemes au ghairihi atau yang lainnya. Jadi ini pembahasan tentang orang yang khawatir terhadap bayinya, begitu ya. Walam yumkin takhlisuhu illa bifitrin, dan tidak mungkin untuk bisa menyelamatkan, melepaskan kecuali dengan puasa, dengan berbuka. Au li khaufi dzati waladin hamilin au murdiin. Kalau tadi berarti tidak harus anak. Nah, sekarang baru anak. Atau ada orang yang memiliki anak hamilin, baik dia itu dalam keadaan hamil, au murdiin, atau dalam keadaan menyusui. Alaihi, atas dirinya, walau kana fil murdi'i min ghairiha li'annahu irtafaqa bihi syakhsani wa akhda fi thaniyah biqismiha minal ayah as-sabiqah. Kemudian ini ada orang yang takut terhadap anaknya, gitu ya. Yakni dua orang gitu ya, irtafaqa bihi syakhsani. Dia takut terhadap dirinya sendiri dan juga takut terhadap atau khawatir terhadap bayinya. Begitu. Wa qadha fi tsani bi qismi min ayat sabiqah. Nah, untuk yang bagian kedua ini itu masuk ke ayat sebelumnya. Kalau khawatir akan dirinya sendiri, cuman wajib qada. Kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, cuman wajib qada. Tapi kalau khawatir akan bayinya saja, maka dia wajib qada dan fidyah. Qala Ibnu Abbas, innaha lam tunsakh fi haqqihima, rawal Baihaqi anhu bi khilafin ma law khafata ala anfusihima wahdahuma aw ma'waladayhima.
Itu berbeda dengan kalau misalkan dia khawatir terhadap dirinya kedua tadi, dirinya dan bayinya. Wa bi khilafi man aftara muta'addiyan aw li infadhi nahwi mali musyrifin ala halakin, atau menyelamatkan harta gitu ya. Wa bi khilafil mutahayyira idza aftarat li syai'in mimma dzakara fala tajibul fidyah li syaqqi fil akhir. Wa qiyasan alal maridi al marju bur'uhu fil awwalin. Li anna dzalika laysa fi ma'na fitru irtafaqa bihi syakhsan fi tsalitsah wala fi ma'na al-adami fi ar-rabi'ah wa taqyidu bil adami wa bi ghairi mutahayyirah min ziyadati. Ini adalah pembahasan tentang bayi si ibu yang baik itu menyusui atau mutahayyirah itu lebih ke perempuan ya ya. Mutahayyirah itu kalau kita kalau kita lihat itu ada di bab istihadah. Nah, itu ada tentang mutahayyirah. Tapi fokus pembahasan kita di sini adalah tentang ketika kita khawatir terhadap orang lain. Orang lain di sini adalah bisa jadi anak kita, khususnya perempuan. Nah, khususnya perempuan, kalau khawatir akan dirinya sendiri, orang hamil atau menyusui, maka hanya wajib qada saja. Dia meninggalkan puasa sebab khawatir akan dirinya sendiri, maka itu wajib qada saja. Atau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, itu juga wajib qada saja. Tapi kalau dia hanya khawatir kepada anaknya saja, gitu ya, maka dia wajib fidyah dan juga qada. Mutahayyirah itu, ikhwah, kalau kita lihat adalah orang yang haidnya itu bingung gitu ya. Mutahayyirun artinya bingung ikhwah. Jadi mutahayyir itu adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci dan dia lupa kira-kira haidnya, begitu. Dia lupa kira-kira haidnya. Itu mutahayyirah. Kita lanjutkan. Kaman, nah ini dia. Kaman akhara qada'a ramadhana ma'atamakkunihi. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin termasuk kita. Seperti orang yang mengakhirkan qada Ramadan ma'atamakkunihi, padahal dia mampu untuk membayar qada tersebut minhu hatta dakhala ramadhana akhir, sampai masuk Ramadan selanjutnya. Tahun 2023 punya hutang. Sampai sekarang belum dibayar. Dari tahun 2023 punya hutang sampai sekarang belum dibayar. Fa inna alaihi ma'al qada'i al-mud. Maka di samping dia membayar qada, dia juga harus membayar fidyah. Ada misalkan kita anggap contohnya perempuan ya, karena yang sering ada hutangnya itu perempuan. Ambil contoh aja. Ada si Hindun. Hindun tahun 2023 hutang puasa, hutangnya itu adalah 5 contoh, atau 7 aja deh. 7, biasanya 7 kan. Hutang puasanya 7 si Hindun. Sampai 2003 masuk tahun 2024 sampai sekarang si Hindun tidak membayar. Didiemin aja terus hutang puasanya. Maka kalau nanti masuk bulan Ramadan 2024 sebentar lagi nih, maka di samping si Hindun punya hutang 7 puasa, ditambah dia juga punya hutang fidyah karena dia dianggap tidak mampu lagi tuh. Jadi bukan berarti hutang puasa kodonya itu diubah jadi fidyah, bukan, tapi dia jadi double. Hutang puasanya plus kena fidyah.
li'anna sittata minas sahabah aftu bidzalika wala mukhalafan lahum. Karena ada 6 para sahabat Nabi yang berfatwa demikian dan tidak ada perselisihan bagi mereka. Jadi itu termasuk, dan itu yang diambil oleh di dalam mazhab kita ya. Maka hati-hati nih. Ini masih ada waktu berapa hari lagi? Sehari 2 hari lagi mungkin. Bayar yang masih punya hutang sehari, besok masih bisa tuh. Begitu. Besok masih bisa. Wa yataqarraru al-muddu bitaqarruris sinin. Oh, dan mudnya itu bisa makin banyak ikhwah. Sebab taqarruris sinin. Kalau tahunnya itu terus-terusan. 2003 nggak dibayar, 2024 nggak dibayar, 2025 nggak dibayar, terus begitu. Bisa-bisa diulang-ulang. Dalam artian diulang-ulang itu adalah bertambah begitu ya. Li'annal huquqa al-maliyah la tatadakhalu bi khilafihi fil kibari wa nahwi li'addami taqsir. Karena sesungguhnya hak secara materi gitu ya, itu tidak masuk, tidak masuk dalam bab seperti babnya orang yang tua renta. Kalau orang tua renta itu memang tidak mampu. Adapun orang yang mampu tapi sengaja diundur-undur terus, maka disebutkan wa nahwuhu li adami taksir. Kalau untuk orang yang sakit tadi atau ada orang yang tua renta, itu tidak lalai karena memang tidak mampu. Sedangkan orang yang mampu tapi diundur-undur terus, sampai masuk bulan Ramadan selanjutnya, maka itu termasuk orang yang melalaikan. Dia menganggap tidak penting. Tapi saya lupa. Nah, lupanya kan setahun, masa lupa setahun? Begitu. Maka dicatat ya, kalau punya hutang, hutangnya dicatat berapa. Kemudian dilanjutkan, falau akharul qada al-madhkura ay qada ramadhana ma atamakuni hatta dakhala akhar fama ta'ukhrija anhu min tarikatihi likulli yaumin muddun lil fawati wa muddun li ta'khirihi. Kalau ada orang yang mengakhirkan bulan Ramadan, yakni dia bisa mampu melaksanakannya sampai ternyata tidak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan selanjutnya, tidak sempat dia bayar, qadarullah wafat duluan, maka mengeluarkan dari hartanya dia setiap harinya itu 2 mud. 1 mud untuk puasa yang tertinggal dan 1 mud untuk mengakhirkan, wa muddun li ta'khiri, dan 1 mud karena mengakhirkan atau menunda-nunda pembayaran. Di anna kulla minhuma mujibun indal infiradi wa fakadha indal ijtima'i hadza. Itu sudah menjadi suatu kewajiban. Dan fakadha indal ijtima'i hadza, dan itu sudah jadi kesepakatan begitu ya. Wah. Berkumpulnya permasalahan tersebut. Kemudian disebutkan in lam yasum anhu wa illa wajaba muddun wahidun li takhiri wa hadza min ziyadati. Atau dia tidak mampu berpuasa, maka cuman 1 mud aja. Ini mah kasus orang yang sudah tidak mampu lagi ya. Maka cukup 1 mud saja yang dia bayar. Kalau kasusnya tadi orangnya itu mampu, malah menunda-nunda terus, maka dia nanti kalau dia meninggal, maka jadi terkena 2 mud. Tapi kalau memang dia tidak mampu, cukup 1 mud. Wa hadza min ziyadati, dan muddun wahidun li takhiri wa hadza min ziyadati, dan itu ada tambahan dariku. Wal masrifu ay masriful amdad, dan adapun yang orang yang mendapatkan mud itu sasarannya gitu ya. Adapun sasaran yang menjadi kita bayar mud itu ay masriful amdad, itu adalah faqirun wa miskinun.
itu adalah orang fakir dan orang miskin. Dan ini menjadi objek utama ya, prioritas. Prioritasnya ini. Wal li'annal masakina dzikra fil ayah wal khabar. Karena orang miskin itu disebutkan di dalam ayat juga di dalam hadis. Wal faqiru, dan adapun orang fakir itu aswa'u, lebih parah halan keadaannya minhu dibanding orang miskin. Orang fakir itu adalah orang, kalau misalkan ya, kebutuhan sehari-hari itu 50.000. Sehari itu kebutuhannya 50.000. Kalau orang miskin, itu dia mampu misalkan sehari itu 40.000. Orang miskin. Tapi kalau orang fakir, kebutuhannya 50.000, tapi yang dia mampu dapatkan sehari itu misalkan cuma 10.000 atau 5.000 atau tidak sama sekali. Nggak punya uang sama sekali. Nah, itu orang fakir. Jadi orang fakir itu keadaannya lebih parah dibanding orang miskin. Wal fakiru aswa'u, isim tafdil. Halan, keadaannya. Nah, ini tamyiz. Dulu al-fakir, oh iya ikhwah, ada yang bertanya ke al-fakir, bagaimana cara memperdalam ilmu fikih? Salah satunya adalah belajar bahasa Arab, ikhwah. Al-fakir kebetulan punya guru, yakni Al-Ustadz Burhan Ubaidillah. Itu kalau ngejelasin nahu sorofnya juga dijelasin. Wal fakiru, misalkan mubtada, aswa'u, itu ya, aswa'u khobarnya. Al fakiru itu adalah berasal dari pola fa'il. Jamaknya adalah fu'ala, fakir, fuqara. Seperti misalkan alim, ulama. Aswa'u adalah isim tafdil. Dan kondisi jabatannya di sini adalah sebagai khobar. Halan adalah tamyiz. Gitu. Atau kalau beliau itu sering begini, wal fakiru, misalkan adapun kalau pakai bahasa Jawa utawi gitu ya. Utawi orang fakir iku aswa'u, lebih buruk apa nih halan keadaan nih. Begitu ikhwah. Nah, jadi kita tahu nih kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begini. Itu menurut Al-Fakir itu menjadikan nilai plus begitu ya, dibanding kalau baca cepat saja tapi kita nggak tahu, minimal nyoret lah begitu ya. Halan minhu, lebih buruk keadaannya dibanding dengan orang miskin. Wala yajibul jam'u bainahuma, dan tidak diperbolehkan untuk menggabungkan antara keduanya. Walahu sarfun, walahu, dan bagi dia, walahu sarfu amdadin liwahidin, dan bagi dia itu diperbolehkan dari beberapa mud itu diserahkan kepada satu orang. Begitu kali, anna kulla yaumin ibadatun mustaqilah, karena setiap hari itu ibadah yang berbeda-beda. Fal amdadu, dan adapun amdad, mud-mud itu bimanzilatil kafarat, itu kedudukannya itu seperti kafarat, yakni kedudukannya itu sebagai ganti begitu ya ikhwah ya. Bi khilafi sarfu muddul lisnaini la yajuz. Berbeda kalau misalkan satu mud diserahkan kepada dua orang. Itu tidak diperbolehkan. Sudah kita bahas tadi di awal. Wa yajibu, dan wajib ma'a qada'i kafarah ya'ti bayanuha fi babiha. Adapun kafarah itu sesuai nanti datang pada babnya. Ala wati'i bi ifsadi saumihi, wajib qada ma'adis rekado kafarah ala wati'i, terhadap orang yang berjima bi ifsadi saumihi, yang rusak puasanya, yauman min Ramadan, satu hari di bulan Ramadan. Wa inin farada bi ru'yah, meskipun cuma dia yang melihat ru'yah. Bi wata'in, dengan suatu hubungan badan, asima bihi lisaumi, dia berdosa sebab hal tersebut bagi puasanya, aili ajlihi, sebab puasa. La wala syubhah, bukan syubhah. Nanti ada wati syubhah, itu nanti ada penjelasannya ya. Li khabari sahihain, karena terdapat khabar dari dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau disebut sahihain, maka ini maksud adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini selalu diulang-ulang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala,
berkata Nabi SAW disebutkan halakta qala wa ma ahlaka qala halaktu qala wa ma ahlakaka qala wa qa'tu imraati fi ramadan. Jadi ini yang qala ini berarti rajulun ya. Si rajulun berkata pada Nabi, halaktu. Wah, aku udah hancur ini mah. Qala wa ma ahlakaka. Kenapa? Ada apa? Kata Nabi. Kenapa rusak? Kenapa hancur? Ada apa? Qala wa qa'tu imraati fi ramadan. Aku telah telah berhubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan. Qala hal tajidu ma ta'tiku raqabah. Apakah engkau punya harta untuk bisa membebaskan budak? Qala la, enggak punya. Karena kan yang pertama itu membebaskan budak. Membebaskan budak. Raqabah la. Qala fa'al tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini kafarah yang kedua. Kalau tidak mampu membebaskan budak, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi nanya, kamu mampu nggak nih puasa 2 bulan berturut-turut? Qala lah, laki-laki ini jawab, aduh 2 bulan berturut-turut mah nggak nyampe gitu. Nggak mampu saya, nggak bakal nyampe, nggak bakal mampu. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tajidu, apakah engkau menemukan gitu ya? Apakah engkau menemukan ma tut'imu sittina miskinan? Apakah engkau mendapati, apakah engkau nemu itu maksudnya punya ya, apakah engkau punya harta untuk bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafar. Yang ketiga memberi makan orang miskin 60. Begitu. Kodoknya 1. Tapi dendanya ini memberikan yang 3 ini ya. Salah satunya yang terakhir adalah memberi makan orang miskin. Seperti itu. Punya nggak kamu makanan yang bisa dibagikan ke 60 orang miskin? Atau punya nggak kamu harta yang bisa dijadikan makanan untuk bisa dibagikan ke 60 orang miskin? Qala la. Kemudian dia jawab, enggak punya juga. Qala tsumma jalasa. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk, Nabi mendatangi dia. Fa'atan nabi bi'araqin fihi tamr. Terus Nabi ngasih bi'araqin fihi tamr. Arok itu nampan ya kok ya. Nabi itu membawa suatu wadah gitu. Di mana isinya itu korma gitu. Jadi tujuan Nabi itu ini orang nggak punya apa-apa gitu. Ya udah Nabi mau kasih korma ke dia buat dibagiin gitu. Buat dibagiin. Faqala, kemudian Nabi mengatakan tasaddaq bihadza. Nih, kasih ke 60 orang miskin dengan ini. Bayangin hartanya dari Nabi. Ini adalah pemimpin yang bukan hanya mengedepankan tentang hukum saja, tapi hati nurani pun dipakai, begitu. Memang hukum itu harus ditegakkan. Makanya Nabi nanya tuh dari awal. Tapi yang namanya orang tidak mampu bagaimana? Ya udah Nabi yang turun tangan. Bukan Nabi bilang, ya wes kamu terbebas. Itu juga salah. Berarti tidak ada edukasi di sana. Akhirnya Nabi mengedukasi. Kalau kamu nggak punya apa-apa nih, ambil ini korma. Terus kata Nabi, tasaddaq bihadza. Kamu sedekahkan dengan yang ada di tempat ini atau korma-korma ini. Kemudian disebutkan faqala, begitu kan?
ala afqara minna ya Rasulullah, gitu kan. Fa wallahi ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Nabi tuh suruh ngebagiin ke orang miskin. Terus orang ini bilang, ini dibaginya kepada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah. Sedangkan dilihat-lihat sepertinya di tempat ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Awajilimina fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maksudnya Nabi ketawa ya. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, ini dibagiin ke orang miskin gitu. Sedangkan di tempat ini yang paling miskin saya gitu. Sedangkan yang paling miskin di tempat ini adalah saya. Fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Sampai ya Nabi ketawanya berbeda dengan kita ya. Sampai kelihatan giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangnya giginya Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Idhab, dah pergi. Fa at'imhu ahlaka." Dah pergi. Kasih makan tuh korma-kormanya ke keluarga kamu. Gitu. Udah, kamu pergi, pulang, kormanya nggak usah dibagiin. Kamu kasih ke keluarga kamu. Lihat deh, cara Nabi mengedukasi. Dan ini orang juga kurang ajar juga gitu ya. Sudah melakukan kesalahan, tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberikan 60 orang miskin, dikasih korma, ditanya, ya Rasulullah ini dibagiin ke orang miskin. Setahu saya di tempat ini nggak ada yang lebih miskin daripada saya, gitu. Akhirnya kata Nabi, ya udahlah, kamu pergi gitu kan, idhab. Fa'at'imhu ahlaka. Maka kasih makan keluargamu dengan makanan tersebut. Begitu. Kemudian disebutkan wa fi riwayatin lil Bukhari, dan ada riwayat dari Imam Bukhari, fa'tiq raqabah, bebaskanlah budak, fasum syahraini, berpuasalah 2 bulan, fa'at'im sittina miskinan, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Bil amri itu pakai itu tanda kurungnya salah ya, Pak. Tanda kurungnya sampai miskinan ya. Bil amri itu ucapan Syekh Zakaria-nya. Bil amri dengan kata perintah. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, ada pun riwayat dari Sunan Abi Dawud, di Abu Dawudnya, fautiya bi araqi tamrin qadra 15 sa'an. Itu didatangkan kepada Nabi satu tempat kurma di mana kadarnya itu 15 sok. Wal araqu bi fathil aini war ra'i miktalun, dan araq itu miktal. Miktal itu maknanya adalah keranjang, tempat gitu ya. Seperti itu. Keranjang. 15 sok, lumayan banyak ya. Yunsaku min khawdin nakhli wa ta'biri bil wati ammu min ta'birhi biz zawji wa idafatus sawmi ilaihim aqawli wa la syubhata min ziyadati. Faman adrakal fajr mujami'an fastada ma'aliman talzamuhul kafarah li'anna jima'ahu wa illam yufsid sawmahu wa huwa fi ma'na ma yufsiduhu faka'annahu in aqada thumma fasada ala anna subki ikhtara annahu in aqada thumma fasada. Kemudian disebutkan orang juga, kalau misalkan ikhwah, orang juga kalau dia itu berhubungan badan, dia tahu nih, dia sadar udah masuk subuh. Kan kemarin sudah kita bahas, kalau langsung cabut puasanya tidak batal. Tapi kalau dia biarkan saja walaupun sudah masuk Ramadan, sudah masuk subuh, maka puasanya batal, kena juga kafarah. Seperti itu. Sedikit lagi ya, kita baca dulu. Fala tajibu ala mautuin, dan tidak wajib kafarat itu terhadap si perempuan yang disetubuhinya gitu ya. Yang wajib itu cuman si suami, si istrinya tidak wajib.
Di annal mukhataba biha fil khabaril madhkur huwal fa'il. Karena yang menjadi lawan bicaranya gitu ya di dalam riwayat tersebut adalah al khabar al madhkur huwal fa'il, adalah pelakunya. Pelakunya itu adalah si laki-laki. Wala ala nahwin nasin min mukrohin, dan juga tidak wajib kafarat terhadap orang yang min mukrohin, orang yang dipaksa, wajahilin, orang yang tidak tahu, wa ma'murin bil imsaki, dan orang yang diperintahkan untuk imsak. Karena orang yang diperintahkan untuk imsak itu bukanlah orang yang sedang berpuasa secara syariat ya. Di anna watahu, karena sesungguhnya hubungan badannya itu la yufsidu sauman, itu tidak merusak puasanya. Wala alamin wata'i bila udhrin thumma junna aw mata fil yaumi li'annahu bana annahu lam yusib sauma yaumin. Berbeda juga kalau misalkan berpuasanya itu berhubungan badan itu tanpa uzur, kemudian junna, kemudian jadi gila, aw mata fil yaumi, atau meninggal di hari itu juga tidak wajib kafarat. Li'annahu bana annahu lam yufsidu sauma yaumin, karena dia tidak merusak puasanya seharian. Dia udah log out duluan itu mah. Wala ala mufsidi ghairi saumin kasolatin. Dan bukan juga merusak selain puasa. Untuk kafarat ini kasusnya untuk kasus puasa, kasolatin, seperti sholat. Beda kalau sholat. Sholat mah batal aja, mungkin dapatnya dosa, tidak perlu kafarat. Au somi goyrihi, atau puasa selain Ramadan. Walau fi Ramadan, meskipun di bulan Ramadan. Seperti apa tuh? Ka'an wa ta'a atau wati'a musafiran, seperti orang yang sedang musafir berhubungan badan, au nahwuhu, atau selainnya. Imra'atahu, istrinya, fafasada saumuha, itu rusak puasanya. Au saumuhu fi ghairi Ramadan kana dharin wa qada'in li anna nas warada fi saumi. Orang yang musafir ini bisa tidak terkena kafarat kalau dia sudah mengambil rukhsah ya, untuk tidak puasa. Dan selain puasa Ramadan itu adalah seperti puasa nazar. Untuk kasus kafarat itu khusus untuk Ramadan saja. Nazar gitu ya, qadha itu tidak termasuk kafarat meskipun puasa wajib. Li'anna nasa warada fi shaumi Ramadan kama marra, karena yang hadis yang telah datang kepada kita itu tentang puasa Ramadan, kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Wa huwa makhsusun bi fadaili, karena itu khusus terhadap keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. La yusyrikuhu fiha ghairuhu, tidak gabung yang lainnya. Jadi khusus emang buat Ramadan aja. Au mufsidin lahu walau fi Ramadan, atau dia merusak puasanya walau fi Ramadan, meskipun di Ramadan, bi ghairi wata'in, selain wata'i, selain berhubungan badan, kaaklin, seperti makan, wastimna'in, atau istimna, itu udah batal duluan ya. Li'anna nasa warada fil wata'i, karena nas itu hanya menjelaskan tentang hubungan badan saja. Only one. Di bulan Ramadan, di siang hari, dalam keadaan sadar, kemudian juga ya sebabnya sebab berhubungan badan. Berjimanya itu berhubungan badan, bukan sebab batal yang lain. Itu di Kasyifatus saja dikasih kesimpulan. Wa ma'adahu laisa fi makna. Adapun selain dari hubungan badan itu tidak termasuk maknanya di sini. Wala ala man dhanna waqtal wata'i lailan ay baqa'u aw dukulhu aw syakka fihi fabana naharan aw akala nasiyan wa dhanna annahu aftara bi ithma wata'a amidan aw kana sabiyan li suqutil kafara bisyubhah. Atau, dan juga tidak wajib terhadap orang yang menyangka ketika dia berhubungan badan itu masih malam, ai baqa'u, masih malam, au dukulhu, atau masuknya, au syakka, atau ragu-ragu fihi, di dalam hal tersebut, fabana naharon, ternyata itu udah siang, karena itu lupa ya, tapi batal nanti. Au akala nasiyan, atau dia makan secara lupa, wa dhanna annahu aftara, dan dia menyangka bahwasanya dirinya itu sudah berbuka bihi, sebab lupanya tersebut. Tsumma wata'a, kemudian dia berhubungan badan. Ini intinya adalah tidak sadar atau lupa, ikhwah. Ingat, kalau lupa itu tidak terkena kafarah. Tidak terkena kafarah. Cuman
jarang ya, kalau lupanya malah bersetubuh tuh jarang. Wali adamil itsmi fil jami'i, tadi apa bisyubha fil jami'i, di kasus-kasus yang tadi li ada wali adamil ismi, tidak adanya dosa fima ada dhanna dukhulul lailil bila taharrin aw syakka fihi, kecuali kalau misalkan menyangkanya tanpa ada taharrin. Taharrin ini sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya ya. Wala ala musafirin, berbeda dan tidak terkena juga dalam pembahasan ini adalah orang yang melaksanakan bepergian. Melaksanakan bepergian, sebentar ikhwah, sebagai musafir, wati'a, dia sebagai musafir wati'a, dia melaksanakan hubungan badan zinan, secara berzina, aulan yanwi tarakhusan, atau dia tidak mengambil rukhsah. Dia tidak rukhsah di annahu lam, karena sesungguhnya dia itu lam ya'tam, tidaklah berdosa, bihi, sebab hal tersebut, li saumi, karena puasa. Ya karena dia kan musafir ikhwah, ya puasanya batal, itu kasus yang berbeda. Baliz zina, akan tetapi dia berdosa sebab zina. Kalau musafirnya dia tadi sudah dibahas ya. Dia berdosa sebab zina, au li saumi ma'adami niyati tarakhus, atau dia itu berdosanya sebab berpuasa tapi tidak mengambil tarakhus. Ingat, kalau musafir itu harus ada niat mengambil tarakhus. Wali annal iftara mubahun, karena bukanya itu buka yang mubah. Lahu, bagi diri ya, fayasiru syubhah fi dar'il kafarah, maka terjadi syubhah di dalam pembahasan kafarah. Wa dzukira syakku mafru', dan disebutkan wa dzikru syaki, dan disebutkan syaki, keraguan-raguan al-mufarra'i, yang bercabang, ala qauli wala syubhata min ziyadati. Penyebutan syak dan syubhah itu termasuk tambahan dariku. Sedikit lagi, watatakarraru al-kafarah, dan berulang-ulang al-kafarah bitaqarruril ifsad, dengan diulang-ulangnya kerusakan puasa dia. Hari ini berhubungan badan dengan istrinya di siang hari, besoknya gitu lagi, double ikhwah, jadi double. Kalau wati'a fi yaumain lazimahu kafaratani sawa'an akfuru anil amali qabla tsani amla. Misalkan ada orang berhubungan badan 2 hari, maka dia juga wajib 2 kafarah. Waduh, berarti puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian puasa 2 bulan lagi berturut-turut. Berarti kalau 6 kali, setahun tuh dia puasa. Tahun ya ikhwah ya. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqilah, karena setiap harinya itu ibadah yang berbeda. Fala tatadakhalu kafaratahuma, maka tidak menjadi satu, atau tidak masuk menjadi satu, begitu ya. Ka hujjataini wa ta'i fihima bi khilafi man wa ta'amaratain. Berbeda kalau misalkan orang berhubungan badan itu 2 kali fi yaumin, di hari yang sama, laisa alaihi, tidak wajib atas dia 2 kafarah illa kafaratan, kecuali cuman 1 kafarah lil wata'il awal, itu karena sebab hubungan badan yang pertama, li annasani, karena yang kedua itu lam yufsid sauman, yang kedua itu tidak merusak puasa, karena puasanya udah rusak di hubungan badan yang pertama. Wa hudutsu safarin aw maradin, dan terjadi hudus itu maksudnya baru ya, baru safar atau sakit, auriddah ataupun murtad, ba'da wata'i, setelah berhubungan badan, ba'da wata'in la yusqituha, itu tidak menggugurkan ha ini ay al-kafarah, la yusqitu al-kafarah, tidak menggugurkan kafarah, li'annahu, karena sesungguhnya itu adalah hataka hurmatas saumi bima fa'ala, itu adalah untuk menghormati puasa yang dia lakukan. Misal ada orang berhubungan badan jam 7 pagi, waduh, udah tenang aja, nanti kita jadi musafir, langsung pergi yang jauh. Nah, itu enggak bisa. Yang terkena rukhsah itu ya orang yang musafir itu. Ingat, syarat musafir itu adalah orang yang beperginya qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar. Begitu. Jadi orang yang terkena kafarah itu kan cuma suami.
Di samping dia harus membayar kafaroh, memberi makan orang miskin 60 orang miskin, dia juga harus membayar puasanya dia yang batal sehari. Batal sehari plus dia bayar 60 orang miskin. Memberikan makan. Begitu ikhwan. Ada yang ditanyakan dulu ikhwah sebelum masuk asar? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Ustaz tentang yang tadi berjima di kala bulan Ramadan dengan membayar kafarot ya Ustaz ya. Kali puasa kafarah. Nah, ini misalkan si suami sudah kebelet. Nah, posisi juga si istri juga menerima karena mungkin istri juga kebelet Ustaz. Dengan cara ngakali membatalkan dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi kalau membatalkan dulu kan otomatis bayarnya cuma qadha Ustaz. Gimana? Afwan Ustaz. Betul, betul, betul. Ini sebenarnya sudah diberi bocoran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja. Jadi kata beliau juga sama. Jadi sebelum berhubungan badan makan dulu. Sebelum berhubungan badan makan dulu. Maka ketika dia makan dulu, ya tapi tetap aja ya, tetap aja kalau kita itu kan cuma gugur kafarotnya saja. Tapi untuk dosanya tetap karena buka puasa secara sengaja. Tapi ini suami ngakalin nih. Gimana ya caranya biar nggak kafarot berat? Makan dulu dah. Istri udah ngingetin, bang, jangan bang. Bulan Ramadan. Udah kepalang katanya udah makan dah, nanggung. Begitu. Yowes batal. Tapi kalau kita mengomentari dosa, itu dosa ya. Kenapa dosa? Karena tanpa sebab. Kan tujuan puasa untuk bisa menahan itu gitu. Meskipun halal, tujuan puasanya, meskipun halal, tapi kan memang tujuan puasa itu supaya kita bisa mengontrol. Ternyata si suami gagal untuk sampai ke sana misalnya. Oke lah kalau untuk mengakalinya dia makan dulu. Bukan ya Allah saya mengambil rukhsah bisa biar bisa makan dulu. Tidak. Jadi itu salah satu ngakalinya. Boleh sih boleh, dalam artian boleh tidak terkena kafarat. Tapi itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia itu berbuka puasa tanpa adanya sebab. Seperti itu. Kecuali kalau dia sakit baru beda lagi. Allah alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Afar Ustaz. Ini misalkan misalkan ada dua orang anak muda, pemuda-pemudi itu melakukan pergaulan bebas Ustaz. Dalam artian zina di bulan Ramadan 10 hari atau 2 minggu atau lebih. Karena saking nakalnya mereka. Nah, setelah setahun 2 tahun mereka dapat hidayah, terus tiba-tiba dapat ilmu yang demikian tentang kafarot itu. Nah, bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, kafarot ini bukanlah sebagai penggugur dosa. Tetap kafarot harus dilakukan, tobat mah tobat, tapi kafarot tetap harus dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau dia baru nyadar, nah kalau misalkan dia tidak tahu hukumnya, misalnya dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu hukumnya, itu sebagaimana yang telah kita bahas, tidak tahunya ini karena dia jauh dari orang alim, misalkan jadi pedalaman, atau dia baru masuk Islam, itu adalah ketidaktahuan yang dimaafkan. Tapi kalau dia tidak tahunya itu adalah tidak tahu karena tidak mencari tahu, itu tidak dimaafkan. Seperti itu. Jadi misalkan saat dia tahu tentang ilmu tersebut Ustaz, tiba-tiba dia ingin membayar kafarot tersebut,
tapi dia lupa tentang berapa hari atau berapa kali dia melakukan, itu apa hanya dilakukan seingatnya saja, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Nah, untuk masalah lupa ini seperti kita ambil masalah-masalah yang serupa, misalkan ada perempuan yang lupa haidnya berapa, ada orang yang lupa hutangnya berapa, maka yang diambil adalah seyakinnya dia. Yang diambil adalah yang di hatinya itu truk yakin gitu. Walaupun yang paling bagus itu kalau punya hutang dicatat ya. Paling bagus bukan hanya hutang antara kita dengan manusia gitu ya, tapi antara hutang kita dengan ibadah-ibadah kita dicatat. Artinya orang misalkan lupa, waduh saya haid udah berapa hari ya, berapa banyak. Begitu juga dengan kasusnya. Antum tanyakan, misalkan kita lupa nih orangnya berapa kali ya, maka diambil pendapat atau diambil yang paling yakin di hatinya. Seperti itu. Lebih wajib dilebihkan untuk menjaga-jaga. Nah, Ustaz. Sekiran Ustaz. Baik, Afwan. Jadi ada lagi ikhwah sebelum kita akhiri, kita lagi masuk. Menyebutkan suami istri supaya lebih halus ya ikhwah ya. Pada intinya jimanya itu ya. Pada intinya kasusnya itu pada jimanya itu. Farod Al-Fakir beri tambahan di dalam kitab Kasyifat saja sebagai terakhir ya ikhwah ya. Al-Fakir baca cepat. Al-awalu ini adalah syarat dari terkenanya kafaroh. Ada 11. Walhasilu anna syurata wujubil kafarati ahada asyar. Dan kesimpulannya syarat terkenanya kafarat itu ada 11. Al-awalu al-wati'u. Adalah orang yang al-wati'u. Orang yang menyetubuhi. Akhraja bi al-mautu'u. Maka tidak termasuk orang yang terkena kafarat bihi. Ini adalah al-mautu'u. Adalah orang yang disetubuhi. Si perempuan. Wala tajibu alaih, maka tidak wajib atasnya. Asani watu'un mufsidun. Yang kedua adalah hubungan badannya itu adalah hubungan badan yang merusak puasa. Fala tajibu illa idza kana al-watu'u mufsidan bi an yakuna min 'amidin zakirin li shaumi mukhtarin 'alim bi tahrim wa in jahila wujubal kafarah aw min jahilin ghairi ma'dzurin. Itu ingat kafaratnya yang merusak puasa. Itu hubungan badannya yang merusak puasa. Kalau seperti tadi dia udah batal atau memang tidak puasa, kemudian dia berhubungan badan, itu tidak terkena kafarah meskipun di siang hari bulan Ramadan. As-salisu ifsadus saumin, yang ketiga adalah persetubuhan itu merusak puasanya. Kharaja bihi as-shalah, berbeda dengan salat wal i'tikaf. Fala tajibul kafarah, maka tidak wajib kafarah bi ifsadihima, sebab merusak salat ataupun i'tikaf, karena kasus di sini khusus untuk puasa saja. Ar-rabi'u, yang keempat adalah an yufsida sauma nafsihi. Itu hubungan badannya tersebut merusak puasa dirinya sendiri, begitu. Kharaja bihi maul afsada sauma ghairihi walau fi Ramadan. Berbeda kalau misalkan ada kasus misal hubungan badan itu merusak puasa orang lain meskipun di bulan Ramadan, ka'an wati al-musafiron au nahuhu, seperti seorang musafir. Ini musafir ini sudah kita bahas harus mengambil rukhsah, begitu ya. Kalau si istrinya batal lah tuh. Al-khamisu, yang kelima adalah fi Ramadan, itu khusus untuk di bulan Ramadan. Fakir singkatkan saja. Yang keenam adalah as-sadisu bijima'in walau liwatin au itsyani bi bahimatin au mayyitin wa illam yunzil qalahu az-ziyadi. Ini ada khilaf, disebutkan bahwasanya persetubuhan itu pokoknya hubungan badan meskipun itu liwat. Liwat itu adalah kaum Sodom lah begitu ya, LGBT. Au itsyani bahimatin atau binatang, au mayyitin atau jenazah. Wa illam yunzil, meskipun tidak sampai inzal. As-sabiu, yang ketujuh, an yakuna athiman bijima'ihi. Dia berdosa sebab persetubuhan tersebut. Berbeda kalau misalkan sobiyan, anak kecil. Nauzubillah. Anak kecil ini bukan orang yang udah balik ya, bukan pertanyaan tadi, bukan tentang zina. As-saminu, yang kedelapan, an yakuna ithmu li ajli sawmi faqat. Berdosa bersubuhnya itu sebab sebab bersetubuhnya, bukan yang lain. Atas yang ke-9 adalah nifsidah sama yaumin, itu merusak sehari penuh.
Tadi sudah dibahas juga kalau misalkan tidak sampai sehari gitu ya, maka disebut wa yu'abbaru anhu bi istimrari ahlan lisawmi baqiyatal yaumi fa kharaja ma la wati'a bila udhrin thumma junna. Nah, misalkan dia tiba-tiba jadi gila setelah itu atau meninggal, maka itu tidak terkena kafarah. Al-ashir yang ke-10 adalah adamus syubhah, itu tidak ada samar-samar. Ini sudah kita bahas juga. Faqara jamala wa dhanna waqtal wata'i baqa alail. Misalkan ada orang yang menyangka ketika dia bersetubuh itu masih di waktu malam, au dukulahu atau masuk ke malam hari, au syakka atau dia ragu-ragu fi ahadihima di antara keduanya. Fabana naharon, kemudian dia muncul jelas bahwasanya itu siang. Au akala nasiyan atau dia lupa atau dia makan dalam keadaan lupa, wa dhanna dan dia menyangka annahu bahwasanya ketika dia makan itu aftoro bihi, dia itu batal sebab makan lupa itu. Semua wati'ah, udahlah kalau udah batal mah hubungan badan aja dah. Ami dan secara sengaja itu tidak kena kafaroh karena mungkin itu eh, apa namanya keraguan-raguan dia. Al hadi asyar yang ke-10 yang ke-11 yang terakhir adalah kaunul wata'i yaqinan fi Ramadan. Itu dalam keadaan yakin di bulan Ramadan. 11 syarat terkena kafarat. Bahasa di dalam sini ya makanya Al-Fakir menggunakan suami istri itu lebih supaya lebih sopan ya, ya. Kalau bahasa fikihnya orang si laki-laki dan si perempuan begitu. Wati dan si mautu. Baik ikhwah, kita akhiri, insya Allah kita lanjutkan. Mungkin ini kita khatamkan kalau sempat malam ini ya. Kalau tidak sempat mungkin besok siang lagi ikhwah. Kita khatamkan bab terakhir tentang saum tatawwu. Lebih sedikit saum tatawwu ini. Taib ada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam Allahumma fiqil aqwami tariq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.